Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Megawai Official. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sebagai bagian awal dari reaksi reduksi dan oksidasi untuk kelas 10 semester genap ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari keterlibatan oksigen, transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi zat yang bertindak sebagai oksidator atau reduktor. Itu dua tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita sebagai awalan, mari kita lihat tentang konsepnya terlebih dahulu. Jadi reaksi reduksi dan oksidasi ini nanti dibagi menjadi dua konsep. Subkonsep yang pertama adalah konsep reaksi reduksi dan oksidasi, yang kedua adalah bilangan oksidasi. Untuk pembelajaran yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama ini, konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang meliputi keterlibatan oksigen, transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk subkonsep yang kedua, bilangan oksidasi, itu nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Untuk pembuka, mari kita lihat, ya. Pernahkah kalian melihat peristiwa perkaratan besi seperti gambar di sini, ya kan? Ini kalau melihat gambar ini, Anda tahu bahwa ini adalah gambar jembatan yang terkonstruksi dari batang-batang besi, tapi batang besi ini ternyata berkarat. Lihat gambar ini, maka proses yang terjadi ini merupakan proses perkaratan logam, dan proses perkaratan logam merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi di alam di sekitar kita. Munculnya bintik-bintik merah atau karat atau korosi ini pada logam disebabkan logam mengikat oksigen dari udara atau air, sehingga dalam kehidupan kita untuk melindungi besi dari proses korosi atau pengkaratan ini biasanya besi diberi cat, ya, dicap ini pakai cat besi. Contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari yang lain, yang pertama tadi sudah jelas ya, perkaratan logam besi. Dalam proses perkaratan logam besi ini contohnya adalah paku-paku yang berkarat. Mengapa terjadi paku yang berkarat ini? Pada perkaratan besi terjadi reaksi antara logam besi dengan oksigen dari udara. Jadi ini ibarat permukaan besinya ini yang berwarna coklat ini, ya. Nah, kemudian karena ada reaksi atau interaksi atau sentuhan dari air atau udara di sekitarnya, maka logam-logam besi ini kemudian mengikat oksigen yang ada di udara atau yang ada dalam air yang menempel itu. Terjadi reaksi antara logam besi dengan molekul besi atau atom besi dengan oksigen, menghasilkan karat, menghasilkan oksida besi, ya. Menurut reaksi seperti Fe mengalami oksidasi karena mengikat oksigen berubah menjadi Fe2O3. Menurut reaksinya seperti ini, 4 Fe ditambah 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Contoh yang lain adalah pembakaran bahan bakar. Dalam hal ini misalkan diambil LPG. Isi dari LPG antara lain adalah gas metana. Gas metana ini apabila dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air sesuai reaksi CH4 plus O2 menjadi CO2 plus 2O. Melihat contoh yang kedua berarti tapi semua reaksi pembakaran termasuk reaksi oksidasi, ya, reaksi dengan oksigen, reaksi mengikat oksigen, reaksi mengikat oksigen.
Demikian halnya untuk contoh yang ketiga, apabila ada buah apel atau pisang, kita kupas atau kita belah jadi dua seperti gambar ini, kemudian kita biarkan beberapa saat, maka daging apel ini pada buah apel permukaannya akan berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Ini bertanda bahwa yang terjadi di permukaan buah apel yang dibelah ini atau yang dibuka ini terjadi oksidasi ya antara senyawa yang ada di dalam buah apel ini dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan perkembangan ilmu, semula pengertian oksidasi itu dihubungkan dengan reaksi unsur atau senyawa dengan oksigen saja, tapi seiring dengan perkembangan ilmu kimia, istilah oksidasi dan reduksi juga dikembangkan dan disempurnakan ya. Penyempurnaannya muncullah ya perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsep redoks atau reaksi reduksi oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen, jadi kata kuncinya adalah atom oksigen ini. Yang kedua, konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan transfer elektron, berarti kata kuncinya transfer elektron. Dan yang ketiga, konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep bilangan oksidasi, kata kuncinya bilangan oksidasi, bilox. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk masing-masing konsep ini pada pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai saja konsep yang pertama. Konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan keterlibatan atom oksigen. Jadi di sini kata kuncinya atom oksigen ya. Menurut konsep ini, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Jadi setiap reaksi yang mengikat oksigen disebut reaksi oksidasi. Pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Contoh reaksi oksidasi adalah oksidasi Fe oleh O2 seperti perkalatan besi tadi. Jadi logam besi ini mengikat oksigen menjadi Fe2O3. Sedangkan contoh yang kedua adalah pemanggangan ZNS. ZNS bila dipanaskan atau dibakar, dia akan menjadi ZNO dan SO2. Jadi Zn yang tadinya enggak ada O-nya, S yang tadinya tidak ada O-nya, setelah dibakar atau dipanggang, Zn akan mengikat oksigen, S akan mengikat oksigen menjadi SO2. Sedangkan reaksi reduksi menurut konsep yang pertama ini adalah lawannya dari reaksi oksidasi. Kalau tadi mengikat berarti sekarang melepas. Jadi reaksi yang menghasilkan oksigen atau melepaskan oksigen. Ya, contoh reaksi reduksi ini tinggal kita balik aja dari contoh pertama ini. Penguraian oksida besi menjadi besi dan O2. Ini biasanya terjadi pada proses tanur tinggi pengolahan biji besi. Salah satu tahapnya nanti akan mengubah oksida besi menjadi besi seperti ini dengan melepaskan oksigen. Sedangkan yang kedua, reaksi reduksi untuk Cr2O3 oleh Al. Jadi aluminium ya, Cr2O3, Cr tadinya mengikat oksigen, kemudian direaksikan dengan aluminium, maka oksigennya akan dilepas oleh Cr dan diikat oleh aluminium menjadi Al2O3. Berarti pada reaksi ini sebetulnya Cr mengalami reduksi karena melepaskan oksigen, tapi Al mengalami oksidasi karena Al tadinya enggak mengikat oksigen, jadi mengikat oksigen berubah jadi Al2O3. Sehingga pada reaksi ini sebetulnya jelas terjadi reaksi reduksi sekaligus oksidasi untuk Al menghasilkan Cr dan Al2O3. Itu ya, itu konsep reaksi redoks berdasarkan keterlibatan oksigen. Jadi setiap yang mengikat oksigen adalah oksidasi dan setiap yang melepas oksigen adalah reduksi. Contoh lain dari reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan konsep yang pertama yang paling akrab dengan kita adalah proses respirasi atau pernapasan. Dalam proses pernapasan kita menghirup oksigen ya. Oksigen yang kita hirup digunakan sebagai bahan pembakaran atau proses pembakaran yang ada di dalam tubuh kita. Nah, proses respirasi atau pernapasan ini termasuk reaksi oksidasi, menghasilkan CO2 dan H2O atau uap air. Sedangkan contoh reaksi reduksi yang ada di sekitar kita adalah
proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis pada tumbuhan itu adalah tumbuhan mengikat tumbuhan melakukan pembakaran menggunakan sinar matahari dan akhirnya menghasilkan atau melepaskan O2 ya. Jadi proses fotosintesis lawan dari proses respirasi. Pada proses fotosintesis dilepaskan atau dihasilkan oksigen O2 gitu ya. Nah, itulah dua contoh yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk sekarang pada konsep yang kedua, konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan transfer elektron. Berdasarkan transfer elektron, yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Pelepasan, jadi ada elektron yang dibuang atau dilepas dari suatu unsur. Sedangkan reaksi reduksi menurut konsep ini adalah reaksi penerimaan atau pengikatan elektron oleh suatu unsur ya. Nah, biasanya dalam suatu reaksi reduksi pasti diikuti oleh oksidasi, atau sebaliknya dalam suatu reaksi oksidasi pasti diikuti reaksi reduksi, sehingga kedua reaksi ini akan selalu berlangsung bersama-sama atau terjadi bersama-sama. Oleh karena itu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi disebut juga reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Yang secara umum reaksi redoks berdasarkan transfer elektron dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa ini misalkan atom netral, dia akan melepaskan elektronnya sehingga berubah menjadi ion positif. Karena dia melepas elektron maka disebut mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, misalkan ada ion positif mengikat elektron atau unsur netral mengikat elektron, pokoknya prosesnya mengikat elektron menjadi hasilnya di sini, kalau ini tadinya plus jadi netral, berarti unsur tersebut mengalami reaksi reduksi ya. Ingat bahwa N di sini adalah untuk menyatakan jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Begitu. Contohnya pada reaksi redoks perkaratan besi tadi, bahwa besi itu berubah menjadi Fe3+ dengan melepaskan elektron, berarti besi mengalami oksidasi. Sedangkan O2 nya sendiri sebetulnya mengalami reduksi karena O2 mengikat elektron berubah menjadi 6O-. 6O- sebetulnya ini 6O-, sehingga dalam sebuah reaksi reduksi pasti diikuti oksidasi atau sebaliknya ya. Reaksi oksidasi atau reaksi reduksi itu sendiri sering disebut dengan reaksi setengah redoks. Gabungan dari oksidasi dan reduksi itu disebut dengan reaksi redoks. Contohnya ini Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3, berarti Fe nya mengalami oksidasi, O2 nya mengalami reduksi gitu ya. Itu namanya reaksi redoks. Reaksi lengkapnya namanya reaksi redoks. Itu konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Jadi siapa yang melepas elektron berarti oksidasi, yang mengikat berarti reduksi. Contoh reaksi redoks yang lain, misalkan Na dan Cl. Ini saat bereaksi Na mengalami oksidasi, Cl mengalami reduksi. Na akan melepas elektronnya 2, Cl akan mengikat 2 elektron yang dilepas Na. Terjadi reaksi reduksi ya, menghasilkan NaCl, sehingga proses pembentukan NaCl termasuk reaksi redoks. Contoh yang lain adalah Al bereaksi dengan O. Al akan mengikat elektron, berarti Al mengalami reduksi, dan O sendiri mengalami oksidasi karena melepaskan elektronnya, membentuk senyawa Al2O3. Reaksi yang lain seperti Cu dengan Zn ini ya, Cu mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi, gabungannya jadi namanya reaksi redoks. Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Yang keempat, reduksi oleh O2 dan oksidasi oleh Ca menjadi CaO, reaksi redoksnya ya. Begitu seterusnya. Nah, dari reaksi redoks yang terjadi ini itu timbul pertanyaan begini, misal ya, Na mengalami oksidasi
yang menyebabkan Na mengalami oksidasi karena Cl mengalami reduksi, sehingga penyebab Na mengalami oksidasi adalah Cl, sehingga Cl sering disebut sebagai oksidator. Sebaliknya, Cl mengalami reduksi karena Na mengalami oksidasi, ya kan, sehingga Na sering disebut penyebab terjadinya reaksi reduksi, sehingga Na sering disebut sebagai reduktor. Nah, untuk oksidator dan reduktor penjelasannya seperti ini, ya kan. Reduktor dan oksidator. Dalam reaksi redoks, reaksi yang dapat mengoksidasi reaksi lain dinamakan zat pengoksidasi atau oksidator, ya kan. Kalau akhirannya or biasanya pelaku, aktor berarti tukang acting gitu ya. Nah, ini oksidator berarti tukang mengoksidasi. Sebaliknya, zat yang dapat bereaksi dapat mereduksi, maksud saya, zat lain dinamakan pereduksi atau reduktor, ya. Itu pengertian reduktor dan oksidator. Nah, dari pengertian ini apabila diterapkan pada konsep yang kedua tadi, maka reduktor itu zatnya melepaskan elektron. Artinya disebut reduktor kalau dia sendiri mengalami oksidasi, ya. Contohnya ini reaksi oksidasi, K melepaskan elektron, Cu melepaskan elektronnya, sehingga K dan Cu ini mengalami oksidasi. Nah, nanti dalam suatu reaksi redoks, K dan Cu ini bertindak sebagai reduktor. Demikian halnya dengan oksidator, adalah zat yang mengikat elektron. Jadi zatnya itu sendiri atau unsurnya itu sendiri mengalami reduksi, ya. Oksidator dia mengalami reduksi, contohnya Cl2 ini mengikat 2 elektron menjadi 2 Cl-, Ca2+, mengikat 2 elektron menjadi Ca, ya. Nah, Cl mengalami reduksi, Ca mengalami reduksi karena mengikat elektron. Cl2 dan Ca ini kalau dalam suatu reaksi redoks yang lengkap, dia bertindak sebagai oksidator, ya. Artinya bila K direaksikan dengan Cl2, maka jadinya KCl gitu. K bertindak sebagai reduktor, Cl nanti bertindak sebagai oksidator. K nya sendiri mengalami oksidasi, Cl nya mengalami reduksi. Cu dengan Ca juga begitu, Cu dan Ca direaksikan, ya, menjadi elektroda misalkan, ya. Cu nya mengalami oksidasi, maka dia bertindak sebagai reduktor, dan Ca nya mengalami reduksi, dia bertindak sebagai oksidator. Itu begitu, ya. Itu tentang reduktor dan oksidator. Karena kita masuk konsep yang ketiga setelah Anda memahami tentang adanya reduktor dan oksidator, dari konsep yang kedua bahwa kalau terjadi reaksi oksidasi pasti diikuti reaksi reduksi, sehingga tidak ada reaksi yang hanya oksidasi saja atau reduksi saja. Kita masuk pada konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga ini jauh lebih luas sebetulnya karena melibatkan tentang bilangan oksidasi. Hanya saja pada pembelajaran kali ini kita cukup mengenal terlebih dahulu apa itu konsep reduksi dan oksidasi berdasarkan konsep bilangan oksidasi, karena nanti bilangan oksidasinya sendiri akan kita pelajari pada pertemuan mendatang. Nah, menurut konsep ini, reduksi adalah ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya turun, disebut dia mengalami reduksi. Karena mengalami reduksi berarti dia nanti bertindak sebagai oksidator, ya kan. Karena bertindak sebagai oksidator berarti zat itu mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks, dan zat itu mengalami reduksi, gitu ya. Contohnya ini pada reaksi SO3 berubah menjadi SO2 dengan melepaskan oksigen. Kalau dilihat dari konsep pertama, ini jelas SO3 mengalami reduksi, ya kan, karena menghasilkan oksigen berdasarkan keterlibatan atom O, kan begitu. O nya tadinya 3 jadi 2, berarti ada O yang dilepas. Ini berarti SO3 berdasarkan konsep pertama jelas ini mengalami reaksi reduksi, ya. Nah, kalau dilihat dari konsep yang ketiga ini, maka kita harus menghitung harga bilangan oksidasi dari unsur S ini.
Dalam keterangan unsur S dalam SO3 biloknya atau bilangan oksidasinya +6, sedangkan dalam SO2 bilangan oksidasinya +4. Itu artinya saat SO3 berubah jadi SO2 terjadi penurunan bilangan oksidasi dari +6 menjadi 4, maka SO3 mengalami reduksi ya, dan dia nanti bertindak sebagai oksidator dalam sebuah reaksi redoks. Nah, hasil reduksinya apa? SO2 gitu ya. Ini menurut konsep yang ketiga. Nah, masih dalam konsep yang ketiga yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah reaksi yang ditandai dengan naiknya atau bertambahnya bilangan oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, nanti dia dalam suatu reaksi redoks bertindak sebagai reduktor, ya kan? Artinya dia akan menyebabkan zat lain mereduksi atau mengalami reduksi, dan dia sendiri atau zat itu sendiri mengalami reaksi oksidasi. Contohnya pada reaksi FeO, ya kan, direaksikan dengan O2 menjadi Fe2O3. Berdasarkan konsep pertama di sini jelas bahwa FeO mengalami oksidasi karena mengikat oksigen, kan gitu. Tetapi berdasarkan konsep ketiga ini, Fe-nya ini biloknya yang dihitung. Pada saat FeO biloknya +2, kan gitu. Pada saat menjadi Fe2O3 biloknya Fe jadi +3. Itu artinya ada penambahan atau terjadi kenaikan bilangan oksidasi pada Fe, yaitu 2 menjadi +3, +2 menjadi +3 ya. Maka FeO dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Karena dia mengalami reaksi oksidasi, nanti dia akan berperan atau bertindak sebagai reduktor ya. Hasil oksidasinya apa? Fe2O3 ya. Itulah pemahaman tentang reaksi oksidasi menurut konsep bilangan oksidasi ya. Yang perlu diingat catatannya ini, untuk lebih jelasnya konsep redoks ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi nanti akan kita pelajari pada pertemuan atau materi selanjutnya. Saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.